jumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu di mana Tuhan Yesus Kristus mati untuk kita semua. Nah, maka dari itu adik-adik, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, Engkau mau menebus kami ya Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 81 ayat 1 dan 2. Adik-adik, pengumuman untuk hari ini. Hari ini kita beribadah Jumat Agung untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pengumuman yang kedua, habis Jumat Agung pasti ada Paskah kan adik-adik? Nah, kita akan melaksanakan perlombaan Paskah secara virtual. Pendaftarannya masih dibuka sampai dengan tanggal 3 April 2021. Berarti masih bisa mendaftar besok dong Enci. Masih bisa adik-adik. Buat adik-adik yang ingin mengikuti lomba, segera daftarkan dirinya melalui guru dan seksi sekolah minggu masing-masing. Info lebih lengkapnya silakan dilihat di channel YouTube gereja kita atau klik link yang ada di bawah video ini nanti. Pengumuman yang ketiga, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Paskah pada hari Minggu yang akan dilakukan secara streaming. Dan pengumuman yang keempat terakhir dan yang paling penting, buat adik-adik harus selalu jaga kesehatan, memakai masker dan sering mungkin mencuci tangan. Kalian juga harus mengurangi kegiatan yang ada di luar rumah. Kalian harus sering menjaga jarak. Agar apa? Agar adik-adik dapat selalu sehat, selalu semangat dan selalu ceria untuk mengikuti aktivitasnya walaupun harus melakukan secara daring, yaitu seperti sekolah daring. Kalian harus tetap semangat dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar virus ini dapat dihilangkan dari dunia ini dan agar kita dapat bertemu secara tatap muka lagi. Sekian pengumuman untuk hari ini.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 86 ayat 1. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, ikuti amang dari rumahnya masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami datang hari ini beribadah menyembah Engkau di hari yang kudus. Di hari kami memperingati kematian anak-Mu Yesus Kristus. Karena Tuhan, berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan pengajaran, agar kami anak-anak secara khusus terberkati untuk mensyukuri berkat keselamatan melalui Yesus Kristus anak-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu, kita hari ini beribadah secara khusus, yaitu ibadah Jumat Agung, yang berarti memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Karena itu mari kita semua adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pengajaran untuk kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19, ayat 17 sampai dengan ayat 24. Demikian isi firman Tuhan, membacakan untuk kita semua, adik-adik mengikutinya dari rumah masing-masing. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tahu mengapa kita harus merayakan beribadah di hari Jumat ini? Ya benar, seperti yang Amang sampaikan tadi di awal, yaitu kita
merayakan atau memperingati hari Jumat Agung, di mana di hari Jumat Yesus mati, disalibkan di mana? Iya, di Bukit Golgota. Tadi kita sudah mendengar apa itu Golgota, tempat tengkorak. Ama mau jelaskan singkat tentang Golgota, tempat tengkorak. Adik-adik sekalian, tempat tengkorak atau Bukit Golgota adalah tempat penghukuman bagi orang-orang jahat, di mana kejahatannya sudah sangat-sangat mengancam kehidupan orang banyak. Itu sebabnya dia dibawa ke Golgota, disalibkan. Kalau hukum untuk zaman sekarang itu diibaratkan seperti hukuman mati. Ya. Jadi Yesus ada di sana. Apakah Yesus menjadi orang jahat? Tidak. Yesus adalah orang yang baik, orang yang benar, namun dia disangkakan menjadi seorang yang jahat. Kasihan Tuhan Yesus. Orang yang baik disangkakan melakukan kejahatan. Jadi Yesus itu dianggap jahat oleh orang-orang jahat. Namun Yesus adalah yang baik bagi semua orang yang baik. Lalu adik-adik sekalian, di penyaliban Yesus itu ada hal yang menarik lagi kita lihat di sini, di mana Pilatus menyuruh serdadu-serdadunya untuk menuliskan di atas kayu salib yang bertuliskan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Pilatus secara hati nuraninya, secara sadar dia meyakini bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Dia mengakuinya. Namun ternyata bagaimana reaksi dari orang Yahudi? Bagaimana reaksi dari kaum imam-imam? Mereka tidak terima, adik-adik sekalian. Cara mereka dengan tidak menerima, dia mengatakan kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi. Tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Artinya disuruh oleh imam-imam itu diganti tulisannya. Dari Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi menjadi aku adalah raja orang Yahudi. Biar maksud dari imam-imam itu, tulisan itu adalah sebagaimana Yesus mengaku-ngaku sebagai raja. Artinya tulisan itu untuk menambah olok-olok ejekan kepada Yesus. Ini lihat orang jahat ini yang mati nantinya di kayu salib, dia mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi. Tuduhan itu yang dimana kita dengar di pengajaran sebelumnya, Yesus dituduhkan mengaku sebagai anak Allah, merobohkan bait suci sebagai raja orang Yahudi. Ini adik-adik sekalian, kemudian ketika Yesus sudah disalibkan, ternyata serdadu-serdadu juga melakukan hal yang tidak baik. Mereka mengambil pakaian Yesus itu lalu merobeknya menjadi 4 bagian, satu seorang bagi prajurit itu. Lalu ternyata ada jubah, masih ingat jubah ini? Jubah ungu yang dipakaikan kepada Yesus, siapa yang membaginya? Iya, Herodes. Jubah itu adalah jubah yang bagus. Lalu rencana mereka mau membagi-baginya, namun tiba-tiba terpikirkan oleh salah seorang mengatakan, sayang kita robek-robek, kita bagi-bagi, kita undi saja. Siapa yang menang undinya, dia yang memilikinya. Demikianlah yang mereka perlakukan sebagai tindakan tidak menghormati, tindakan menghina bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari hal ini apa yang mau kita pelajari anak-anak sekalian? Adik-adik sekalian, kita mau melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus adalah anak Allah yang setia. Kesetiaannya itu
bukan bagaimana dia bisa menerima hal yang baik dari Bapaknya, tetapi kesetiaannya bagaimana Yesus siap dinyatakan sebagai penjahat. Bukan hanya sebagai orang jahat diberikan kepadanya, namun Yesus juga mati sebagai orang jahat. Bayangkan adik-adik, luar biasa kesetiaan Tuhan Yesus. Dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu bukan untuknya, bukan agar dia dipuji-puji, bukan agar dia diagung-agungkan, bukan bagaimana dia dianggap orang hebat, tetapi kesetiaan Yesus hanya untuk satu saja, agar kita selamat. Dia tidak mencari nama, dia tidak mencari kehormatan, dia tidak mencari pujian. Namun ternyata bisa kita lihat dalam diri Pilatus, dia mengakui secara tidak langsung. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Jadi adik-adik, mari menjadi anak yang setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang tuanya. Ayo adik-adik, harus mau menderita, siap mengalami rasa sakit, siap untuk mengalami segala sesuatu, agar adik-adik ditempa menjadi orang-orang yang baik. Misalnya adik-adik mau membantu orang tuanya di rumah, mencuci piring atau menyapu rumahnya, membersih pekarangan, membersihkan tempat tidurnya. Jangan adik-adik mengerjakan itu agar dipuji. Jangan. Tetapi kerjakan itu sebagai bentuk sayangmu, sebagai bentuk cintamu, sebagai bentuk rasa hormatmu kepada orang tuamu, dan nanti juga secara tidak langsung untuk keselamatan adik-adik sekalian dan pengisi rumah. Bayangkan jika tempat tidur adik-adik sekalian nggak pernah adik-adik bersihkan, maka tempat tidur itu akan jorok. Dan siapa yang tidur di tempat tidur itu? Ya adik sendiri kan? Jadi adik tidur di tempat tidur yang kotor, maka di situ banyak kuman, lalu terhiruplah debu-debu, kotoran yang ada di tempat tidur yang tidak adik bersihkan itu. Lalu siapa yang akhirnya jadi sakit? Tentunya adik sendiri, karena adik yang tidur di tempat tidur itu. Atau misalnya yang lain lagi adik-adik sekalian disuruh cuci piring. Adik-adik malas-malasan cuci piring, namun akhirnya mau mencuci piring. Karena malas-malasan, akhirnya cuci piringnya tidak bersih. Masih ada noda yang menempel, ada kotoran yang menempel di piring tersebut. Bayangkan adik-adik, andai saja adik-adik mau makan, lalu memakai piring itu, makanan yang bersih menjadi makanan yang jorok, berkuman karena ada yang menempel di piring tadi. Lalu adik makanlah makanan itu yang sudah kena kotoran yang ada di piring itu. Atau orang lain yang ada di rumah, orang tuanya, atau adik kakaknya, atau abangnya, atau orang lain. Maka yang menderita, yang akhirnya jatuh sakit nanti karena itu siapa? Bukan adik-adik sendiri, tetapi orang lain. Jangan membawa petaka hal yang berbahaya karena keengganan, kemalasan adik-adik untuk melakukan yang baik. Tetapi lakukanlah yang baik agar menjadi berkat, menjadi keselamatan, menjadi sukacita. Ketika adik-adik membersihkan tempat tidurnya, ketika adik mau menyapu rumahnya, mencuci piring, membersihkan pekarangan dan lain-lain, semuanya akan menjadi berkat bagi adik-adik dan orang lain. Dan secara tidak langsung adik-adik akan dipuji, mendapatkan pujian, karena orang yang terpuji bukan karena mencari pujian, tetapi orang yang terpuji karena dia melakukan hal yang terpuji, bukan untuk hal-hal yang membuat dia lupa. Itu dia adik-adik. Selanjutnya, pengajaran firman Tuhan untuk kita hari ini mengingatkan kita semua untuk tidak mengolok-olok, tidak meremehkan, tidak menganggap enteng orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang miskin.
Ketika adik-adik diberkati melalui orang tua yang cukup ekonominya, yang menjadi keluarga yang dengan harta yang banyak, jangan engkau remehkan, jangan engkau hina mereka yang ada dalam kemiskinan. Kalau bisa bantu, ya, tolong mereka. Berikan segala sesuatu yang bisa kau berikan untuk kemuliaan dan keselamatannya. Jangan seperti serdadu yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Merobek-robek jubah Yesus, mengundi pakaian Yesus, seolah-olah semuanya itu dapat memenuhi kepuasan hati mereka. Tidak. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan rubah berkat yang sudah Tuhan berikan. Terlebih persembahan adik-adik. Jika diberikan sama orang tuanya, ini persembahannya, ini uang jajannya, jangan ditukar ketika uang persembahannya lebih besar nominalnya daripada jajannya. Nggak boleh. Harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pecahkan dulu untuk makan permennya atau makanan jajan-jajanannya, baru ada sisanya untuk persembahan. Tidak boleh. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu adik-adik semua, mari kita meresapi, mensyukuri kita selamat. Kita selamat karena kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kita selamat karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dia rela dinyatakan sebagai penjahat. Dia rela mati di kayu salib agar kita tidak lagi dikatakan sebagai penjahat, agar kita tidak mati karena dosa kita, tetapi agar kita hidup, dan hidup kita berarti untuk adik-adik sekalian, untuk keluarganya, untuk kita semua yang seiman, dan untuk juga seluruh ciptaan Tuhan. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu hari ini di ibadah Jumat Agung mengingatkan kami bahwa Kau memberikan anak-Mu Yesus Kristus bukan hanya untuk menunjukkan kasih-Mu dengan memberikan segala mukjizat pengajaran yang berarti kepada kami. Bahkan puncak dari kasih-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi Yesus Kristus mati disalibkan, yang disangkakan sebagai penjahat. Dia yang tidak seharusnya disalibkan, dia yang tidak berbuat jahat namun harus menanggungnya. Itu semua sebagai wujud kasih-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk menyadarkan kami betapa besar, betapa berartinya kami di hadapan. Kau mengajarkan kami semua ya Tuhan untuk menjadi seorang yang setia. Setia dalam segala perkara, terlebih dalam segala rasa sakit dan penderitaan. Kami harus selalu berani menyatakan kebenaran-Mu. Kau juga mengajarkan kepada kami semuanya untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu mengejar segala perbuatan baik, bukan untuk dipuji, bukan untuk mencari kehormatan. Kami melakukan yang baik karena kami telah mendapatkan kehormatan pujian daripada-Mu. Sehingga patutlah kami semua melakukan yang baik, karena itulah tanggung jawab kami. Karena setiap orang yang baik pasti akan mendapatkan yang baik. Kau juga mengingatkan kami semua ya Tuhan untuk tidak mengolok-olok, meremehkan, menganggap enteng, lemah orang-orang yang tidak berdaya. Namun kami harus peduli, simpati dan empati. Dan setiap berkat yang telah Kau berikan agar kami pergunakan dengan baik, agar kami memberikan itu untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu ya Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, biarlah itu persembahan buah hidup kami, karena Kau memberkati. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita kumpulkan persembahannya.
Kita bernyanyi dari buku Ende. Kita serahkan persembahan kita dan hati hidup kita kepada Tuhan. Kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Salam Jumat Agung untuk kita semua. Mari merenungkan, mari mensyukuri kasih Tuhan. Dan jangan lupa hari Minggu kita melaksanakan acara Paskah, juga ada ibadah di streaming kita. Kemudian yang mau mengikuti perlombaan merayakan Paskah, silakan lihat pengumumannya, mari daftarkan dirinya agar dapat dilombakan nantinya sesuai jadwal yang ditetapkan. Salam sehat.